Pada video sebelumnya, kita sudah dikenalkan dengan apa itu studi kelayakan bisnis, mengapa studi kelayakan bisnis sangat penting, serta apa saja yang dilakukan. Dan pada video kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Ada 7 aspek utama dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu pasar konsumen dan produsen, dan pemasaran. Komponen ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam mengakses prospek pasar yang ditargetkan sebelum melakukan investasi pemasaran atau investasi yang berhubungan dengan pasar. Pangsa pasar yang dimiliki pesaing saat ini dan ukuran pasar prospektif untuk produk yang ditawarkan. Lalu, apa pendekatan pemasaran yang direncanakan untuk memanfaatkan peluang pasar saat ini? Mengenai aspek ini, riset pasar dilakukan. Yang kedua yaitu aspek teknis dan teknologi. Apakah bisnis tersebut berlokasi di kantor, pabrik, atau gedung? Komponen ini juga akan diperiksa. Pertimbangkan juga penataan ruangan dan posisi kuncinya. Selanjutnya, cermati penerapan teknologi yang membutuhkan banyak pekerjaan atau modal. Kemungkinan kerja akan muncul jika metode padat karya digunakan. Namun, hal sebaliknya akan terjadi jika industri tersebut bersifat padat modal. Yang ketiga yaitu manajemen dan organisasi. Aspek ini mengevaluasi struktur organisasi dan manajemen bisnis saat ini. Jika proyek dikelola oleh para profesional dan konsepsi hingga selesai, dari perencanaan hingga pelaksanaan hingga pengendalian, maka proyek tersebut akan berhasil. Menyelidiki persyaratan untuk struktur organisasi semacam itu juga. Yang keempat yaitu aspek keuangan. Untuk menentukan biaya yang akan dikeluarkan dan perkiraan jumlahnya, penelitian dilakukan di bidang ini. Periksa juga jumlah uang yang akan diperoleh jika proyek tersebut selesai. Yang kelima yaitu aspek ekonomi dan sosial. Tujuan dari penelitian ekonomi adalah untuk menentukan sejauh mana dampak yang akan ditimbulkan oleh proyek ini jika dijalankan. Apa dampak finansial yang dihasilkan, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang bekerja di dalam maupun di sekitar pabrik. Manfaat sosial apa saja yang dihasilkan, seperti tersedianya sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, telepon, air, pendidikan, dan tempat ibadah. Yang keenam yaitu aspek hukum. Bagian ini membahas pertanyaan apakah dokumen perusahaan dari struktur badan, usaha, hingga perizinan yang dimilikinya sudah sepenuhnya sah. Keabsahan merupakan hal yang penting karena hal ini menjadi dasar untuk mengajukan permasalahan di masa depan. Yang ketujuh yaitu aspek dampak lingkungan. Ini adalah analisis terpenting yang diperlukan saat ini karena setiap proyek yang dijalankan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap udara, air, dan tanah di sekitarnya, yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan tanaman, hewan, dan juga manusia.